datang ke sana, lihat kondisi keluarganya, lebih bermanfaat. nah, itu pakai sembako lah. Serius? Serius. Oke teman-teman, hari ini kita bareng sama Kang Mus. Beliau itu inspiratif sekali, sangat inspiratif. Tapi orangnya senengnya gloyan. Selamat siang Kang Mus. Selamat pagi. Selamat, nah ini gantian selamat pagi. Selamat pagi apa Pak? Selamat siang, selamat pagi. Yang penting kita semua selamat. Oke. Berarti kegiatannya sekarang masih di Yayasan Kita Peduli Banjarnegara. Ya. Ya, kita masih terfokus lah di Yayasan Kita Peduli Banjarnegara. Ya, wah, yayasan sosial yang non profit. Yayasan sosial non profitable. Nggak ada profitnya sama sekali. Nggak ada profitnya. Profitnya kan Gusti Allah ya. Nah, itu yang apa ya? Yang menjadi kenapa aku pengen kesini gitu. Sebetulnya aku sering main kesini. Dulu berapa kali main kesini, tapi ya beberapa bulan ini lagi sibuk. Lagi sibuk. Berarti sekarang masih tetap Yayasan Kita Peduli Banjarnegara. Sekarang sih membawai beberapa kegiatan ya, banyak ya? Kita ada beberapa kegiatan. Satu, pentasaruan paket sembako. Nah, paket sembako tuh. Nah, yang kedua santunan untuk anak yatim piatu duafa. Santunan, jadi kedua. Terus pentasaruan Al-Quran dan Iqra. Al-Quran dan Iqra. Terus pendampingan pasien kurang mampu. Pasien kurang mampu. Pendampingan pasien TBC AIDS HIV. Oh, ada AIDS HIV juga. Pendampingan pasien ODGJ. ODGJ. Terus pendampingan ini kasus KDRT. KDRT. Terus pinjem pakai alat kesehatan. Pinjem pakai alat kesehatan. Jumat berkah. Jumat berkah. Terus yang terakhir bedah rumah. Bedah rumah. Berapa coba? 11 kegiatan. Bayangin 11 kegiatan loh, 11 ya. Keren. Ternyata kegiatan sosial itu banyak sekali ya, Bang. Dan alhamdulillah berjalan semua. Nah, itu hebatnya. Hebatnya di Yayasan Kita Peduli Banjarnegara itu berjalan semua. Karena punya divisi masing-masing. Oh, ya itu rahasianya. Berarti setiap satu orang punya divisi Masing-masing. divisi masing-masing. Divisi mau ngomong divisi angel menel. Oke, punya divisi masing-masing ya. Dan setiap divisi itu berjalan ya. Jalan terus ya, kayak aku yang aku kebetulan aku ikut di grup WA-nya, grup WA sama Telegram. Isinya kalau apa ya, yang aku seneng sih yang ini, bedah rumah ya. Bedah rumah itu berarti udah berapa sekarang ya, Kang? 45. Dan insya Allah mungkin penutupan tahun ini ya yang ke-46. Nah, nih targetnya penutupan akhir tahun ini 46 rumah yang sudah dibedah. Banyak, menurut aku hebat. Enggak mudah sih ya. Iya. Sampai bayangin sampai 46 rumah, dan itu yayasannya semuanya ikhlas ya, Kang ya. Cuman ikhlas tok, modal ikhlas tok kan. Enggak ada modal kayak bayaran. Nah, satu bayaran, yang kedua jadi tanpa bantuan pemerintah katanya. Bener nggak? Betul. Nah, ini hebatnya nih, tanpa bantuan pemerintah. Jadi bedah rumahnya itu benar-benar swasta ya. Kita tergantung dari para donatur. Donatur. Kan kadang ada yang cepat, ada yang sampai berbulan-bulan. Ada pernah sekali bedah rumah itu kita open donasi itu selama 8 bulan. Open donasi 8 bulan? Karena gini, karena itu sesuai dengan amal dan perbuatan. Ya, kadang betul kayak gitu sih. Kadang bener ada yang pelaksanaannya hampir 3 bulan. 3 bulan? Ya, paling lama kayaknya ya? Paling lama banget. Paling lama. Itu sekali. Dan masih ada yang 1 minggu open donasi langsung tertutup, 1 minggu kemudian dikerjakan, selesai. 1 kemudian selesai. Itu yang paling cepat. 1 minggu open donasi. Ya, 1 minggu pelaksanaan. Karena lingkupnya ini sih ya, lingkupnya ini kota sih ya, masih kota, lingkupnya di kota, kabupaten. Jadi 1 minggu open donasi, terus 1 minggu bisa pelaksanaan itu termasuk hebat loh. Apalagi untuk bedah rumah. Ya kebanyakan kalau aku lihat sih di grupnya, kebanyakan rumahnya ya seperti itulah. Yang dibedah ya memang benar-benar. Tapi kan kita untuk bedah rumah itu kan tidak sesuai dengan kemampuan kami lah, kemampuan anggaran. Sesuai, nah ini lagi dibedah tapi disesuaikan dengan anggaran yang ada.
Berarti nggak ngoyo harus standar speknya seperti ini, nggak ada standar speknya. Kalau ukuran ada. Ada ukurannya 4x6. 4x6 itu. Oke. Dan kebanyakan kalau aku lihat di grupnya itu orang yang benar-benar sudah tidak mampu ya. Iya. Rumahnya nyuwun sewu ya. Ada yang kasarnya kayak gini. Ada gimana? rumah yang memang bukan hak milik. Nah, cuma numpang. Hak guna pakai. Hak guna pakai bahasa. Nah, itu yang sebagian banyak besar kan seperti itu. Karena apa? Mereka tidak bisa tercover oleh pemerintah. Karena tidak punya tanah. Iya. Nah itu yang susah. Pemerintah mau cover ya nggak bisa, karena nggak ada tanahnya. Bukan hak milik. Bukan hak milik. Takutnya mungkin bok dijaluk sing duwe. Udah digawekna, terus bok dijaluk sing duwe kan repot lagi itu. Berarti kebanyakan mereka cuma hak guna pakai. Itu masih banyak berarti. Ya kalau banyak kan sekarang ini aja. Kalau inden yang nunggu kan ada 5 lah yang nggak salah. Yang inden ternyata udah 5 saudara-saudara, teman-teman ya 5. Yang udah dibuat 45, yang inden masih 5. Nah, yang mau dibangun lagi 1. Yang mau dibangun 1. Mbah siapa itu ya? Yang di grup itu. Mbah Yantari. Nah, itu ada orangnya. Ya, oke, yang teman-teman mau donasi boleh. Mau donasi apa aja boleh ya? Untuk bedah rumah maupun kadang kita berbagi pakai sembako itu kita berbentuk barang. Nah, bedah rumah bentuknya barang, sembako barang. Kalau bedah rumah berarti barang ataupun tenaga. Material ataupun tenaga. Kalau mau ikut gak ada masalah. Ikut Mas, boleh. Kasarnya kayak gini, ada orang mau bantu, Mas aku bisa paku sekilo, ya enggak masalah. Nah itu enaknya di sini kayak gitu. Di semen ronsak, enggak masalah. Makanya kebutuhan semen padahal 15. Kebutuhan semen 15. Tapi baru ada 2 ya. Mas, aku bantu loro ya, enggak masalah. Kan seperti itu. Ini benar-benar ya, benar-benar sesuai moto ikhlas bermanfaat. Kalau kita ikhlasnya 1 ya 1, contoh 1 kilo sepaku atau 1 kilo 1 sak semen atau apalah bentuknya boleh, atau mungkin mau 1 apa ya, osok itu juga bisa. Osok 1, 2 enggak masalah. Kita pernah kayak gini. Gimana? Kalau enggak salah waktu itu di daerah Jalan Ponorogo lah. Itu kita melakukan bedah rumah. Kita open donasi untuk gendeng. Akhirnya kita open donasi per 1. 650 rupiah per biji. Nah, kita share aja. Terus kita share. Oh, Mas nyusun gendeng 10, nyusun gendeng 50, nyusun gendeng 1, nyusun gendeng 5. Ada yang cuma 5 genteng, tapi tertutup semua. Nah itu nggak usah kita berbicara nominalnya mau berapapun, sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan. Kalau ikhlas mampu, bismillah pasti bisa. Itu hebatnya Yayasan Kita Peduli. Dan hebatnya lagi masih eksis dari tahun berapa itu? Berdiri secara resmi. Kita berdiri 2018 sampai sekarang masih eksis. Kemudian kita legalkan di 2001. 2001 kita legalkan. Oke, 2021. Ya, terus berlanjut di 2022 kita langsung akreditasi. Ada akreditasinya. Aduh, kita aku baru tahu. Terdaftar di Kesbangpol sudah. Aduh, keren. LKS-nya di Dinsos sudah. SK Kemenhukamnya sudah. Ternyata nggak cuma sekolahan ya akreditasi ya. Iya, terus terakreditasi sudah, dan kemarin di 2024 di bulan Oktober itu kita akreditasi lagi, itu tulisannya tim asesor visitasi akreditasi LKS. Ini untuk LKS-nya. Lembaga LKS ya. Iya, dari Kemensos, Kementerian Sosial ya. Iya. Dan terus kita sudah dua kali akreditasi. Akreditasinya apa? Itu emang ada grade-nya? ABC. Ada. Satu ya kegiatannya apa saja Rilda. Terus para relawannya manfaatnya ada relawannya ada enggak? Iya, ada. Banyak ternyata ya di akreditasi ya. Iya. Dan hebatnya lagi nggak punya kantor. Iya, kita nggak punya kantor, kita cuma punya basecamp, namanya basecamp Al Mujahidin. Yang punya Bapak Ajali. Enggak, yang ini. Kalau dibilang basecamp kayak bukan basecamp. Mungkin bisa dibilang, kalau aku sih ngomongnya gini, KMB, konferensi meja bundar. Itu cuma 1 meja bundar sama beberapa kursi bodol, tapi itu keren loh. Itu bisa bertahan sampai sekarang, itu nggak gampang. Dan setiap diskusi itu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan maka di meja bundar itu. Nah, itu hebatnya. Diskusinya selalu di meja bundar.
keputusan ada di meja bundar. Nah makanya konferensi meja bundar KMB keren kan? Wah. Dan cuman yang punya KMB cuman Yayasan Kita Peduli. Keren. Terus yang aku pengen tanya ini, kalau ODGJ itu banyak kasus ODGJ itu. Wilayah banyak memang kita pendampingannya cukup banyak lah. Cuman ada kalau yang di jalan lah enggak. Ya. Bukan maksudnya ODGJ di sini bukan ODGJ yang liar di jalan bukan. Ya, berarti orang yang masih di rumah ya. Di rumah. Kadang kan yang di rumah kan kadang yang ada yang ngamuk, ada yang betul. tidak ngamuk juga ada stres, depresi atau mendekati itu. Berarti kebanyakan mungkin orang-orang yang depresi ya. Sebagian kayaknya ya. Depresi, putus cinta bisa juga ya. Bisa, usaha maupun yang lainnya iya, lah. Intinya ya bisa ekonomi, bisa masalah percintaan. Nah itu kadang putus cinta, depresi bisa. Jadi yang namanya depresi itu banyak ya. Ternyata yang ini pengalamanku pribadi, aku pernah ikut yayasan ini dulu waktu itu kayak sama jenengan ya. Ya. Kali bening. Kali bening bener kita bagi sembako sama jus ama Iqra betul. Iya. Itu bener-bener kita kesana semuanya itu modal sendiri. Kita bawa bekal sendiri. Jadi madang, medang, udut, dewek, bensin juga dewek. Bensin sendiri. Kita bener-bener yang namanya non profit ya bener-bener non profit sampai tenaga kita juga kesana juga bener-bener harus ikhlas. Itu hebatnya. Dan hebatnya di sini relawannya itu keren loh. Kerennya mereka bisa bertahan selama ini gitu loh. Kita punya moto. Motonya apa itu motonya? Niat sehat sempat makat. Nah itu niat sehat sempat makat. Makat ya itu ya keren. Berarti kalau ada niat, kita sudah niat nih mau berangkat. Tapi udah sehat. Nah, udah jadi. Lalu sehat. Kita sudah niat, sehat, sudah sehat. Tapi ya orang bisa makan tuh premaning ya, karena ada kepentingan. Nah, itu kadang kepentingan. Makanya kehebatan dari sini itu benar-benar ya ikhlas. Iya. Yang ikhlas ya ayo jalan. Kalau jenengan belum ikhlas, nunggu. Nanti nunggu ikhlas. Dapat hidayah. Dapat hidayah. Keren. Inilah yayasan yang menurut aku sih ini sangat penting untuk dikembangkan. Kita tidak bisa sendiri ya dalam hal ini. Kita menggandeng, berkolaborasi, bersinergi dengan beberapa teman-teman komunitas sosial yang ada di Banjarnegara. Emang di Banjar itu banyak ya komunitasnya? Kalau kami di Kita Peduli itu ada 25-an lebih lah. Ya naik turun lah. Kan ada nih beberapa komunitas baru pengen gabung pengen sinau ya kan. Setelah itu udah keluar mandiri sama sekali. Berarti di Banjar itu emang komunitasnya banyak? Dulu itu ada 164 komunitas, sekarang mungkin kayaknya lebih. Terus kita mengumpulkan waktu itu di RSI ada 50 komunitas sosial. Sosial tok? Terus kemudian terakhir waktu itu kita diundang di Dinsos untuk mengumpulkan teman-teman komunitas sosial itu, kita undang sekitar 30. Enggak, itu komunitasnya komunitas sosial. Bukan komunitas kayak motor itu bukan. Nah, itu kalau yang 164 itu lebih itu dulu bareng Kang Wahono itu kan kita data sekitar 164 komunitas. Kalau sekarang ini kalau yang di sosial karena saya di bagian sosial ya. Saya megangnya yang sosial saja. 100 ternyata banyak ya. Serius, aku nggak tahu ternyata sampai segitu banyak ya komunitas ya. Komunitas bermacam-macam. Motor ada, maksudnya pencinta lingkungan ada. Pencinta lingkungan ada. Komunitas peduli sampah ya ada. Peduli sampah ada. Terus hewan yang di sini ada tuh. Banyak lah pokoknya. Ternyata ya aku nggak ya mungkin kurang pengalaman sih. Ternyata di sini itu banyak banget komunitas dan hebatnya lagi di sini bisa bersinergi ya. Iya. Itu hebatnya. Bisa bersinergi membaur menjadi satu di Yayasan Kita Peduli. Itu yang sekitar 25. Yang khusus sosial, yang khusus sosial. Ini yang mau ikut gabung boleh. Enaknya di sini jenengan sempet datang, nggak sempet ya nggak apa-apa, yang nggak ada yang marah, nggak ada yang mewajibkan dan nggak dibayar itu hebatnya itu. Karena nggak ada yang mewajibkan jadinya nggak dibayar.
tidak ada kewajiban apapun. Betul. Yang penting kalau jenengan ikhlas datang berangkat. Ciao gitu aja. Enaknya di sini kayak gitu. Nggak ada tuntutan apapun ya. Oh ya, kalau sekarang anggotanya berarti berapa? Kita tidak bisa memprediksi berapa anggota. Cuman taruhlah kalau di setiap komunitas itu ada 30 atau 50 orang kali 25. Banyak. Itu Banyak. Jadi memang kayak kemarin kita melakukan input data untuk anak yatim, anak piatu, dan juga yatim piatu. Itu dari YAPI kan ada program bantuan sosial. Oh, ada bantuan sosial keuangan. Per bulan 200.000. Oh. Dan input data yang sudah masuk kami di Banjarnegara itu ada 158 orang anak dan alhamdulillah dari hari Senin kemarin, ini tanggal berapa ini Senin? 12 tanggal 11 itu. Oh ya 11, benar 11. Kita mengumpulkan calon penerima bantuan keuangan dari dinas itu melalui YAPI sejumlah 69. Itu tersebar di seluruh Banjar. Seluruh Banjarnegara. Nah itu mereka-mereka yang menjauhnya tidak masuk dalam penerimaan PKH. Oh, berarti non PKH. Iya. Kayak tadi datang ibu ya? Nah itu ibu dari Salapar. Tadi ada ibu-ibu sama anaknya 3 datang sini nanya. Ternyata pengambilannya di kantor pos. Nah itu pengambilannya di kantor. Kalau hari Senin lah pengambilannya di sini. Berarti kalau kemarin, kebetulan sekarang hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 12. Kalau tayangnya ini nanti nggak tahu kapan, jam berapa. Kalau insya Allah sih, oh ya ini buat teman-teman, insya Allah sih channelku ini Note by Amir itu insya Allah kalau bisa sih rencananya setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu aku tayang. Jadi hari Minggu ini tanggal 13, hari ini tanggal 13 kita take. Berarti tanggal 17 besok tayang. Nggak lama kok, nggak lama. Karena editing karena saya sendiri, benar-benar sendiri. Dan ini juga sama, ikhlas itu. Tapi kan bermanfaat. Dan yang aku harap sih cuma satu sih, bermanfaat. Karena aku punya moto satu, Kang. Kalau dalam hidup itu, kalau aku pribadi ya, motoku selalu gini. Create your story dan make your history. Menurutku hidup kayak gitu. Jadi create your story, buat ceritamu. Kemudian buatlah cerita tentang dirimu. Kalau aku gitu, history, cerita. Jadi kalau kita mau dibilang A B ya B, tapi satu, buatlah cerita yang baik gitu. Kalau aku sebenarnya gitu, makanya yayasan kita peduli itu kita keren sekali teman-teman. Berarti sekarang kerjaan masih aman? Pekerjaan masih aman, lancar. Ya kita lancar lah, mas. Kita juga masih membantu teman-teman komunitas yang lain lah. Maksudnya dalam artian mereka yang pendampingan ODGJ katanya ya. Oh iya, ODGJ tetap kita pantau. Gimana pergerakannya? Ada pasien enggak? Ya orang ketemu 1 minggu atau 2 minggu sekali kita tanya itu ya, telepon, kontak, WA gitu. Ada. Nah terkadang kan terkendalanya kayak gini. Ini pasien ODGJ. Udah tangan gue ini kartu BPJS-nya enggak aktif. Nah baru kita proses. Apa ODGJ bisa pakai BPJS? Bisa. Dan itu kan kadang kan kita untuk penempatannya di rehabilitasi ini biasanya di Banyumas, kadang di Malang, Magelang. Itu tergantung permintaan orang keluarga. Dan itu pun kita tidak ada pembiayaan untuk itu. Memang administrasi memang ada, tapi secara pribadi kami tidak ada matok harga itu. Mungut duit gitu nggak ada ya? Nggak ada. Memang murni, walaupun kami pasarannya yayasan kami memang satu donatur tetap tidak ada. Nah itu nggak ada donatur tetap lagi, aduh. Tapi bisa berjalan hebatnya loh. Nggak ada donatur tetap, tapi kok bisa berjalan? Ya cuman itu tadi, ikhlas. Nah itu kan. Ikhlas toh. Jadi manakala ini nggak ada biaya gimana ya? Ya bagaimana caranya lah? Jadi silakan hubungi, mungkin ada yang bisa minta bantuan gitu kan. Sekarang dari pihak keluarga, ya biaya mobil kalau yang biaya pembiayaan di sana saja sudah relawan ya sudah. Karena dia sudah bilang relawan, maka ya sudah siap dengan segala sesuatu. Iya. Mendampingi siap lagi. Waktu, siap tenaga, siap duit. Ya kan modal sendiri kan? Iya. Jadi nggak ada istilah kayak
minta apa namanya ke pasien ya sama sekali. Nah itu hebatnya. Intinya untuk pasien itu kita tidak membebani begitu banyak lah. Intinya gini, untuk urusan mobil karena kita tidak punya mobil. Nah itu mobil operasional. Nggak ada mobil operasional. Makanya ya bahasannya ya golek mobil dewek lah ya. Iya, mobil dewek, terus di bensin dewek, terus kita mengantar ke sana, terus mengurus administrasinya. Nah, karena kan mungkin kan administrasinya manakala ke sana mungkin bingung, betul. Ya itu sampai ngarep jujukna. Terus ngosing ngurusi siapa? Nah, terus yo kon keprigenan kan. Nah, gitu kadang kayak gitu. Kadang ya itu sih ya. Yang namanya akhirnya bantu itu pendampingan. Terus pendampingan ODGJ, terus apalagi berarti kegiatannya sekarang? Pendampingan pasien HIV, ITBC juga sama. Oh itu yang aku jujur aku kalau ngomong bahasa kayak HIV itu ngeri serius. Itu ada divisi sendiri. Dan itu wes ora kena udah katik wes. Udah pokoknya intinya spesialis ya. Itu spesialis. ODGJ dan pendampingan pasien kurang mampu maupun ini yang HIV, ITBC itu divisi khusus. Oh divisi khusus. Kalau divisi umum ya berarti kalau aku dulu waktu ikut pembagian sembako sama pembagian apa itu Al-Quran ya, iya, itu divisi umum. Siapa aja boleh masuk bebas. Itu kan kita berkolaborasi dengan MSI. Apa itu? MSI Mentari Sehat Indonesia. Itu yang menangani TBC. Oh khusus TBC berarti ada MSI namanya. Yang membedakan itu maka ya udah kita bareng-bareng aja. Oke. Jadi kan yang pada ini mereka gabung ke kami. Ya udah jangan bagiannya itu aja. Manakala kita butuh bersinergi, butuh sesuatu yang manakala dari kami kita perlu itu bisa membantu ya udah langsung dibantu. Oh gitu. Berarti ternyata banyak ya yang TBC kayak AIDS itu banyak. Oh ternyata banyak. AIDS juga banyak. Itu. Tapi kita kalau untuk ada datanya enggak? Ada. Tapi nggak mungkin datanya dikeluarin. Kita enggak. Ngomong dari teman juga, Pak ini secret data harus privasi, enggak boleh ada yang tahu. Manakala jenengan foto ya tak kasih, tapi jangan disebarluaskan. Kaitannya yang menjaga privasi. Oke, sama tahu. Itu pentingnya sebuah privasi karena ya apa sih itu menyangkut nama orang sih ya. Berarti ya jaga diri gitu. Pinjam pakai alat kesehatan. Nah itu. Nah pinjam pakai alat kesehatan itu jenengan bisa lihat itu di atas ada 2 kursi roda bodol. Aku pernah ingat. Aku pernah itu dulu mau memintakan satu ya. Nah teman orang satu desa sih. Ada yang butuh tapi ternyata nggak jadi pakai. Ya akhirnya ya udah nggak jadi itu. Berarti itu juga gratisan. Gratis. Kita sistemnya pinjam pakai. Jadi manakala ada kursi roda yang sudah nganggur, nah kok udah dipakai silahkan bawa ke sini aja. Padahal kita tidak membeli loh. Kalau diwakafkan ya kita kelola. Berarti statusnya wakaf. Statusnya wakaf. Manakala padahal bodol lah ya. Betul. Ya sudah kita benerin, kita servis. Ada tim yang biasanya nyervis, tim yang servis kursi roda. Ngurusi kursi roda itu ada. Nanti setelah jadi bagus. Siapa yang butuh silahkan ambil. Nah, tapi manakala nanti dia sudah selesai pakai ya tolong dikembalikan lagi. Nah itu enaknya di sini kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya, aku punya kadang orang yang untuk patah tulang apa namanya? Krek. Itu mungkin ada yang punya walker yang model U itu. Oh iya yang U itu. Atau yang satu itu yang tripod. Oh iya itu. Intinya jangan berharap untuk kami beli. Nah itu, jangan minta dibeli, tapi jenengan itu statusnya mewakafkan untuk dimanfaatkan. Saya rasa lebih bagus itu. Karena apa? Lebih bermanfaat. Kan udah nggak ada yang pakai. Ya buat apa lagi sih ya? Sedang neng rumah, nanti bodol. Nah, ujung-ujungnya terakhir ngerosokan. Nah, paling kiloan sekilo berapa? Itu. Sekilo 3.000 ya. Paling 10 kilo 30.000. Emang ada 10 kilo nggak ada lah? Ada. Oh ada. Kalau krek nggak ada lah. Krek sih nggak ada. Nggak ada. Paling siapa aluminium paling ya setengah kilo kali. Nah, paling setengah kilo kan paling berapa ribu ya? 50.000. Kebermanfaatnya lebih bermanfaat diwakafkan di sini gitu. Terus berarti apa lagi sekarang selain alkohol? Aku pernah inget ini. Aku juga pernah bagi-bagi sembako itu. Sembako ya. Pakai sembako dan santunan. Jadi kalau ada orang berdonasi kayak gitu, karena kita tidak memiliki donatur tetap, manakala ada orang menitipkan rezekinya kepada kami, maka kita tanyakan adatnya.
Itu paling penting nih akadnya. Mas, nitip Mau untuk untuk apa? Untuk pakai sembako lah. Nah, maka kita sarankan ya pakai sembako. Kalau paket sembako biasanya untuk orang-orang yang Ya jumbo tuh apa lah. Tuh. Terus manakala Mas aku nitip, oh ya, uang apa? Ya untuk santunan yatim piatu ya kita sarankan ya sudah. Kita pernah waktu itu bulan Mas menjelang Lebaran itu kita membawa 3 anak, ya caranya berbagi lah, berbagi kebahagiaan untuk menjelang Lebaran ya. Benar. Kita ajak ke mana? toko pakaian. Nah, Oh. untuk santunan itu kita tidak pernah mengumpulkan. Padahal di bulan Muharram lah ya. Muharram. Yang Kita- ramai Muharram ya. Kita tidak pernah mengumpulkan mereka. Mengumpulkan Anak-anak yatim piatu, kumpul digobi ya. Palingan simbolis. Simbolis palingan ada warga sekitar lah ya, yang anak yatim maupun anak piatu kita betul. kumpulkan di sini Hah? ya sebagai simbolis. Selebihnya ya udah kita bagi langsung datang ke rumah. Oh, berarti lebih menjaga mereka gitu ya? Iya. Kita langsung ke rumah dan itu usulan dari teman-teman dari lawan. Pak, aku anak 5, aku anak 6, ayo gini kan gitu. Datangin ke sana, lihat kondisi keluarganya, terus anaknya, pendidikannya, kesehatan atau apa itu. Kita lebih verifikasi gitu Ya. Bahasa keren ini verifikasi Bukan, dulu. asesmen. Oh, asesmen beda lagi ternyata. Ya, Asesmen. di asesmen. Berarti dicek anaknya keadaannya seperti Iya. apa, sekolah apa enggak, terus layak apa tidak itu yang penting ya. Jadi kan kalau hanya store data, besok maring saya taruhlah ke basecamp itu. Betul. Kita kan tidak tahu datanya. Betul. Iya betul. sih. Nggak tahu kenyataannya, realitanya. Itu data. Makanya kita kita pasai amplop, tolong dibagi asesmen. Kita bawakan asesmennya itu, nama ini, namanya ini. Wah, kondisinya berat kan padahal meh rubuh. Nah, itu. Yang aku sering lihat kalau yang rumah meh roboh itu yang ada rumah ya. Aku lihat di foto itu kadang ya merasa kadang sih aku sendiri gitu ya, aku sendiri rasa wah aku udah kayak gini gitu. Mungkin teman-teman juga pernah ngerasa ya. Ini yang paling penting untuk rohani ya, ini urusannya udah rohani sih. Kita kadang ngerasa aku udah kayak gini banget Ya. udah ngerasa telansan nih bener nggak ngangklo. Nah itu ngeluh Ternyata masih ada. sering ngeluh tapi saat kala kita datang langsung ke lapangan kita datang langsung ke orang-orang yang seperti Jauh di bawah kita. jauh di bawah kita itu Nambah rasa syukur kita. akhirnya rasa syukur kita tambah ya. Betul. Terus rasa semangat untuk berjuang ada lagi gitu. Itu yang paling penting menurut aku sih. Karena gini, ini pengalamanku pribadi, aku pernah merasakan waktu bagi-bagi sembako itu, kita bagi-bagi sembako itu akhirnya aku merasakan ternyata ada yang lebih membutuhkan, ternyata ada yang lebih. Nah akhirnya spiritnya itu tumbuh kembali. Semangat, besok aku mesti kerja lebih giat lagi. Itu ada gitu. Syukur bagi lebih rezeki. Nah, syukur berbagi. Ikut berbagi. Waktu itu belum sempat berbagi, cuman berbagi aku bawain ke sana gitu. Semangat ke sana itu. Itu udah bagian-bagian dari kita, maksudnya itu ada niat, ada sempat, ada sehat, kemudian kan kita berangkat bareng-bareng dan kita itu tidak masalahnya wah sih kayak orang mangkat kita tidak mikir itu. Asal berprinsip 4 itu sudah selesai. Yang mau ikut ya yuk, orang saya nggak apa-apa gitu. Jadi enaknya di situ gitu loh. Kan kayak gini ya, sudah ngumpul di satu tempat nih, ada kita 5 orang berangkat loh. Kumpulnya jam loro kok orang teka-teka yus tinggal. Nah itu. Nah on time ya. Yang ditinggal itu dia tidak marah. Dia memaklumi. Oh iya nyung telat. Palingan posdim nang kene aku nusul. Paling kayak gitu ya, Japri langsung WA. Posisi di mana? Di sini. Ya wes Sherlock. Nah, Sherlock nang ngono ya, karena kita jalan terus Sherlocknya pindah maning. Nah iya itu karena kayak gitu. Tadi Sherlocknya di tempat A, terus pindah lagi di tempat B. Nanti itu C. Nah itu. Oke teman-teman, tadi maaf mati biasa ya 30 menit jadwalnya mati. Berarti setiap 30 menit itu kameranya otomatis mati satu. Oke lanjut, berarti yang diingin sebenarnya gini. Ini kan sudah berjalan lama gitu ya. Yayasan sudah berjalan. Teman-teman juga udah solid semuanya. Kedepannya mau apa lagi sih yang dicari? Yang ingin dicapai gitu? Yang dicapai memang satu, kita butuh kendaraan operasional. Kayak ambulan gitu. Ambulan. Kita pernah nganter pasien DGC dari
Asalnya dari RSI ke Situwangi ngojek kok. Ngojek? Pakai Serius? serius Dari dari rumah sakit. rumah sakit ke rumah. Nah, terus ada nganter pasien itu dari Banjarnegara ke Cilacap Ngojek. pakai sepeda motor. Ih serius? Serius. Ih serius. Orangnya masih ada. Ih, Tuh, itu orang sakit orang sakit. karena nggak ada. Ya karena kita nggak punya kendaraan gimana. Satu nggak punya kendaraan, dua Dan itu mungkin- urgent lah kasarannya. Wis tukang rapid motor baik bonceng nak dojek nah. Ih, ternyata ya. Tuh yang kedua memang kita berencana apa ya? Ya punya gedung aula maupun kantor lah. Tapi kan bareng-bareng. Tapi akhirnya kita mikir gini. Kita duit ndak ada, donatur ndak ada, pupuk kan ngendi, duitnya kan ngendi kowe tau. Ya kan, bener kan. Donatur tetap gak ada. Apalagi sekarang beli tanah mahal ya. Apalagi Iya. bikin bangunannya. Ya, iya. Aduh, dan lebih kepikirannya pasti kayak gini ya. Daripada buat beli kayak gitu. Oh, lebih beda baik- rumah lah ya. Nah, itu yang paling penting. Iya kan? Iya. Lebih penting untuk hal yang lebih penting lagi. Ya, iya. Penting tapi nggak urgent ya. Iya. Nah, kerennya di situ. Jadi Ya, moga-moga anak yang terketuk hatinya. semoga saja bisa punya donatur Ah. resmi. Apa kasarannya? Wakaf no tanah, gue gawe ngono. Gue gawe kantor ya, kita peduli pada ngono ya. Terus Seandainya apa? ada. Itu nantinya kan bukan untuk kita peduli, untuk sekber komunitas sosial. Manggon ngono bareng-bareng. Itu lebih keren sih ya. Lebih semua ibaratnya semua komunitas sosial bisa tercover dalam satu tempat. Kamu mau bikin komunitas juga silahkan, semuanya bisa masuk di situ. Iya. Bisa bersama-sama berkolaborasi. Wah, itu lebih keren sih. Nanti kantornya tulisannya gini, kantor Nyong. Nah, sama mereka bisa Nyong ya. mengaku. Bahasanya ya. Nyong kan semua orang bisa masuk ya. Iya. Ya nyong, ya nyong itu ya udah. Iya, Ci. udah. Punya Nyong. seperti itu nanti. Iya, bener. Bunyinya apa? Kantor Pasien Nyong. kita bersama. Kantor Kantor Nyong. Nah. Wah, itu mimpi semoga bisa jadi nyata. Oke. Siapa saja kan, loh, kantornya di lo kae. Lho masa nang kono lha iya mau kantor Nyong. Nah, kabeh wong bisa ngomong Iya. kantornya nyong gitu. Kerennya di situ tuh. Niat. Harapannya seperti itu kalau ada ya kita bangun itu ya lagu karena kita tidak punya donatur tetap, tidak punya apa ya ngemis-ngemis lah kasarnya kita enggak. Ah, itu. Enggak pernah ngemis-ngemis ya. Ya Nggak pernah palingan kita minta. untuk saya hanya mengajak. Kita mengajak. Palingan tak japre kayak gini. Manakala kita ada program kegiatan ya. Ah. Aku harus bedah rumah direwangi lah. Nggak ngemis tapi cuma meminta dengan direwangi lah. Nah, di Rewang itu bahasa Luas loh. luas itu. Di Rewangnya apa aja, mau modalnya, bisa duitnya, bisa tenaganya, bisa Ya, apa iya. saja gitu. Itu bahasa di Rewangi. Iya. Keren. Dan itu teman-teman relawan pun alhamdulillah ya. Mm-mm. Tidak memikirkan masalah makanan juga. Jadi Nah, nanti sudah terbiasa. Beda rumah ya wis biasa, no panganan yo pangan orang panganan yo wis biasa. Itu Boleh pernah jawab. sekali, gimana? tidak usah disebutkan ya. Itu di situ tidak ada warga yang bantu, mau relawan toh. Serius? Terus, Nggak ada satupun warga? ya yang paling yang tanggal 1 tok itu yang bantu di situ. Jadi kita tidak untuk beda rumah itu kita tidak membebani pemilik rumah itu untuk menyediakan makanan Berarti semuanya benar-benar ikhlas dari teman-teman. dari teman-teman semua. Kan ada ya mungkin komunitas, mas aku bantu ya, bantu apa mama, oke silahkan. Oh jajanan ya, iya, gula kopi ala, sore sakit itu. Oh gitu. Tetap ada. Iya, rezeki bisa datang dari mana Iya. aja. Nggak apa ya, Makanya nggak dari A, B, manakala C, kita D. beda rumah itu kita tidak pernah mikir masalah makanan. Dan itu kayak gini, relawan kami itu, manakala beda rumah. Ah, Aduh, aku esok ora iso makan, dia berangkat sore. sebisanya. Iya, makan sore ya, kan kita kan jam 12 malam. Kadang kan ada yang seperti itu. Kita pernah beberapa kali beda rumah itu, ya sampai malam, sampai jam 2 malam ada. Masih kerja di situ. Masih di situ. Ya dengan senang hatinya loh. Lah madangnya ke priwe iki medang orang dipikir kadang. Kadang juga bawa makanan sendiri. Sampai malam-malam tetap masih. Iya. Hebat, Iya. asli keren. Keren. Udan panas, awan bengi ya kadangan kita tidak ada pemaksaan di tempatnya. Tempatnya dia kapan? Pagi berangkat pagi ya silakan, berangkat sore siang. Nah, bisa baru luhur ini enggak masalah. Ya yang datang ke situ mau selfie tok, ya wis enggak masalah. Ada? Ada.
Oh, saya coba posting. Iya. Oh, Paksa Mas ternyata. Cuman Wah, gitu buat dah. main ketone nang medsos ke wah, melu kegiatan sosial. ya sosialis banget ternyata sampai tempat cuman Selfie doang. habis itu ya nggak apa-apa ya. Ya kita alhamdulillah kono gelem teka ya Nah, gitu itu loh. bisa bersyukurnya itu hebatnya tuh. Masih bisa bersyukur. Gini gelem teka ya. Ya semoga aja gini yang kayak gitu moga-moga aja besok ke situ sambil bawa ya jajan itu kan mending gitu. Ada ya kayak gini. Gimana? Sip sih, kita tidak bilang dia donatur tetap ya. Ya. Nggak pernah komen, nggak pernah posting, Heeh. tapi Tahu-tahu datang. kita japri direwangi bokan. Ya klunding. Nah, ada bantuannya tadi. Itu juga ada yang seperti itu. Wah, nasi semangat banget makan sampai kebelabasan. Kebablasan. Kebelabasannya kayak gini, belum pelaksanaan dia. Oh, Baik, oke. terima kasih Matur Mbak Dewi, tak kopi nih, kopi Ya. hangat nih. Sing gede sing kue sing mandan pahit nggo pakmus. Nah, Oh iya oke. kita ngopi. Oke, matur nuwun. Itu sih manis tapi nggak terlalu manis. Oke, matur nuwun. Oke, Kopi silakan. teman-teman. Ngopi dulu. Ngopi Aduh, dulu. gaji. Matur nuwun Pak Kaji. Bu Kaji. Jadi banget semangatnya juga. Ya itu. Kebablasan tadi. Burung mangsane bedah, oh kubruk. Nah, kejadian itu waktu itu di mana ya? Di Lampung apa ya? Hah? Ya sama komunitas. Heeh. Material belum ada sama sekali kok. Sudah dibongkar. Lah terus? Mau kebingungan, Kang, iki priwe Kang? Dari rumah Kang. Lah kepriwe? Wis udah materialnya urung anak astagfirullah. Waduh, ya. Itu kejadian-kejadian itu ada ya. Lucu-lucu kayak gitu Iya. ya. Tapi akhirnya selesai. Alhamdulillah selesai. Terus ya memang ada apa ya? Dia sudah booking material. Oh, ternyata udah pakai material ya. Ternyata untuk ya ada komunitas juga. Heeh. Ternyata Kang, itu serampung. Nah terus donasi ini duitnya kurang akeh loh. Yang ngomongnya 100 itu enggak masalah ya. 100 Mau di ribu. atas 10 juta ya. Waduh. Nah kita udah bisa donasi lah. Akhirnya buka percarane ya mau lah dikondisikan. Akhirnya Ya alhamdulillah bisa terjadi. itu hebatnya relawan ya. Ternyata dengan bahasane tolong dibantu lah. Nah, kata-kata itu Terus ternyata. kadang kan beda rumah kan kita ada minus di keuangan. Walah tombok. Tombong biasa Kita ya. seneng. Kenapa seneng? Lu pada urunan. Oh, waduh. Kurang contoh kurang 1 juta ya. Heeh. Ya kurang 1 juta sih mana nggak bayar. Nah, ya patungan. Nah, Ya. itu enaknya kan sih. Ternyata relawannya nggak cuma relawan tenaga tapi duitnya metu. Serius. Patungan. Sering terjadi ya? Sure. Ya kita pas iki kurang nih dicek ininya. Waduh kurang nih. Ya biar nanti pokok material piye, pokok kayu piye. Ya wis, yo urunan maju. Ternyata sering seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita wah bedah rumah boleh batik itu enggak. Ya ada lah orang yang bilang Kang, aku mau kasih parung dari kasih bedah rumah ya maju. Bayaran sepira Kang itu. Tanya kayak gitu. Iya. Bayaran tukang gue sepira. Wah, kita enggak pernah. Aduh. Dikira oh setelah dapat ikut bedah rumah terus dapat Dikira bayaran gitu ya. Ada beberapa warga kadang ini program pemerintah. Makanya kan kayak gini, kalau kita bedah rumah di suatu daerah, suatu desa, kita sih tetap mengutamakan pemerintah kita harus dikabari. Oh. RT kabari, Oh. Polsek, Koramil, bahkan sampai camat kita kabari. Oh. Dinsos pun kita kabari. Oh, gitu. Tuh, jadi secara itulah. Oh, berarti Apa ya? ibaratnya udah tahu semua gitu Iya. ya. Dari semua apa ya orang-orang mungkin yang di situ udah tahu semua Iya. gitu kegiatan di situ mau bedah rumah dan itu benar-benar bedah rumah swasta gitu ya. Nggak ada bantuan dari manapun. Keren ini hebat hebat. Saya tanya, ini mau yang di depan mau pemerintah desa apa mau komunitas? Kalau pemerintah desa, cerita jaluk mari kamu, maring warga. Lo kok dulu apa buat gede rumah, udah murah nah kadang. Oh iya Di dikit. GP Palura, Hmm. Pak Kades, benar di belakang saja. Kalau mau bantu monggo gitu. Bantu ya. monggo, enggak pun enggak masalah. Enggak masalah, karena ini emang bahasannya ya emang kita benar-benar ikhlas membantu gitu. Nggak ada istilah kayak tendensi dari manapun gitu ya. Kadang ada yang desa mencak-mencak, oh ngisi-ngisi nyong, mirang-mirang mau bisa nyong, ini nyong ngisi mampu dari Ada ya yang ada yang seperti itu. Ada yang voice welcome luar biasa. Oke, gas. Kebutuhannya apa ngomong nyong. Wah.
Itu pribadi loh, ya enggak masalah. Berarti ya beraneka ragam ya. Lika-liku. Lika-liku. Ternyata di mana namanya di kegiatan sosial pun ternyata masih begitu banyak lika dan likunya, nggak cuman lika tok tapi likunya juga ikut banyak. Keren. Tak kira nggak kayak gitu loh. Jadi ibaratnya gini ya, ibaratnya kayak ada yang mau dibedah rumah dengan mungkin keadaannya seperti itu. Ya udah, you welcome. Ternyata ada juga yang Yo, iya. Ngisi-ngisi mirang-mirang nong. oh gitu. Itulah. Terus ya, kita tidak pernah membebani ke pemilik rumah untuk hal kurampe makanan ataupun yang apa. Udah, yang penting jenengan gelem main. Terus kalau dia bukan tanah hak milik, ya kita bikinkan surat pernyataan dari pihak pemilik tanah dengan si pengguna tanah itu. Ada surat pernyataan. Surat pernyataan bahwa intinya bahwa pengguna pemilik tanah mengizinkan ya tempatnya tanahnya untuk ditempati dan ditinggali lah ditinggali betul. Tempat Setelah itu baru berani kita melaksanakan open donasi. Karena ya nyuwun sewu ini tanah aja sudah nggak punya sih ya. Iya. Ya bahasanya gini, hidupnya itu nunut gitu ya kan? Iya. Nunut bener. Tanahnya nggak ada, apalagi untuk bikin rumah kan? Ya, ternyata ya. Bener sih. Satu hal yang kalau kita mau terbuka gitu ya, mau keluar, kalau mungkin buat teman-teman yang ngerasa masih kurang gitu ya, dalam artian kamu udah punya ini kok masih merasa kurang, cobalah ikut kegiatan. Nah, ikut Kang Mus saja biar kita itu lebih tahu masih banyak yang lebih membutuhkan gitu. Kayak kemarin gimana pas kita kumpulkan ibu-ibu janda-janda itu yang kemarin kita penyaluran itu kan ada kayak gini, seorang ibu, Mas, saya kerja keluar kota. Contoh ke Jakarta. Oh, kerja. Saya meninggalkan dua anak yang masih kecil, usia di kelas 4 SD sama kelas 1 SD. Apa bisa ndak Mas Yayasan jenengan itu mengusahakan pelatihan atau bantuan kemitraan benyong iso pulang di bareng nang omah bae duwe usaha cilik-cilikan ngopeni anaknya. Ada ya gitu? Ada banyak. Kemarin kan 74 itu sekitar 60 persen, 60 orang. 60 orang yang kesini itu kan janda. Yang laki-laki sih paling sudah lah. Jadi aku ini gak tok jodohakan ya berjodoh. Jadi biro jodoh juga Pak? Nah, aku ini kan ini. Nah itu aja ada yang menyanyi. Oke lah, enggak masalah, nanti kita ya ada wacana untuk itu. Ada kemitraan. Itu mungkin nanti pemerintah bisa mengusahakannya. Nah itu penting banget ini. Ini menurut aku sih, apalagi orang-orang yang sudah bahasanya gini, sudah mau untuk berpikir sampai ke arah situ, berarti dia ada keinginan. Berarti kalau seandainya ya ada yang mau memfasilitasi, membantu, itu lebih baik. Karena apa? Orang tersebut sudah ingin maju gitu. Tinggal bagaimana kita mendorong, memberi semangat, entah itu secara skill ya, skill yang paling penting itu skill menurut saya. Pelatihannya gitu. Ada pelatihan, mungkin ada kemitraan usaha kan. Nah, itu penting banget itu. Coba yuk kalau ada yang bisa yuk kita ke yayasan, diskusi. Kita peduli Banjarnegara, kita diskusi bareng, ngobrol bareng, mungkin ngopi bareng. Iya paling penting ngopi bareng. Kopinya sing rada pahit dik. Nah, ajak kelegen. Tuh, ternyata ya banyak hal yang bisa kita ambil dari yayasan ini. Kita ambil ilmunya, berkahnya itu ternyata banyak sekali. Oke, untuk terakhir untuk dari Kamus. Ya kami intinya ya mohon doa restu lah, semoga kami tetap eksis, tetap berjalan. Amin. Untuk hal-hal kebaikan. Amin. Dua, jadi kita kemarin ngobrol dengan teman-teman LKS, tolong perhatikan kami ya, untuk teman-teman LKS, bahwasanya kami di LKS itu orang yang berjuang membantu pemerintah. Tolong perhatikan kami saja gitu, jangan dipandang sebelah mata. Cuma minta perhatian. Kita data, selalu data, jauh data kan itu. Jadi ya, walaupun ada nantinya memang kita satu ya. Kalau di kami terkendala dengan kendaraan operasional itu, manakala untuk mengantar pasien itu kita itu kebutuhan itu ya. Dan kita sudah terakreditasi, itu sudah legalitas dan yang lain-lain lah. Intinya kita secara formal
secara legal kita sudah ada semua. Oke. Harapan kami yang mungkin ke depan pemerintah bisa perhatikan kami dan juga kalau ada donatur ya alhamdulillah. Kita tidak mereka ini sudah terbiasa dengan tidak ada donatur tetap itu. Tapi kalau seandainya ada donatur tetap lebih lebih bagus lagi. Lihat akadnya, yang utama ada akadnya. Karena kalau jadi donatur tetap, Hah? lihat akad. Akadnya mau apa? Oh, akadnya dulu ternyata. Mungkin itu yang Oh. bisa kami sampaikan. Semoga perjalanan kami tetap eksis, tetap bermanfaat untuk membantu pemerintah, dan semoga untuk saudara-saudara yang sudah terbantukan oleh kami ya, semoga ya bermanfaat lah. Baik bedah rumahnya, santunan yang kemarin itu juga bermanfaat. Kemarin juga, alhamdulillah Pak, aku iso bayar sekolah kayak 850. Wah, langsung dikirim makan. Oh ya, alhamdulillah. Seneng banget ya. Yo, luar biasa. Rasa bahagia itu dari Bahagianya situ. itu di situ, bro. Bener. Manakala kita bisa membantu orang dan orang itu Terasa terbantu. terasa terbantu, mengucapkan matur nuwun Mas. Woi, itu mengalahkan uang 100 juta. Kata-kata yang paling hebat itu ya, matur nuwun. Itu Ya, iya. keren. Oke, sampai sini aja teman-teman. Ya, Sampai jumpa lagi di Not BAME selanjutnya. Mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang yang lebih lebih lagi kita bisa belajar dari mereka, kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup mereka. Oke, makasih. Oke, thank you.